hubungannya Aisyah dengan Fuji seperti apa. Dan mereka bisa dibilang orang dari masa lalu karena kenalannya sudah tahun 2024. Kecemburuan ini dipendam. Itu tandanya ada perasaan suka satu sama lain di antara mereka. Kata mereka berdua di tahun 2025. Ada hal-hal seperti apakah yang akan terungkap di sini nanti? Halo pemirsa, hari ini saya ingin memprediksi dari energinya Aisyah dengan Fuji. Bagaimanakah nasib asmara mereka, kedekatan mereka berdua di tahun 2025? Ada hal-hal seperti apakah yang akan terungkap di sini nanti? So, saya ambil beberapa kartu ya, banyak kartu ya. Saya ambil 12 kartu. Naik turun kondisinya, artinya seperti ini teman-teman. Di sini ada orang dari masa lalu. Orang dari masa lalu ini saya ngelihatnya ini kan hubungannya Aisyah dengan Fuji seperti apa. Dan mereka bisa dibilang orang dari masa lalu karena kenalannya sudah tahun 2024. Jadi mereka sudah saling kenal di dalam hubungannya dan ada simbol balance. Ada persahabatan yang sangat baik di antara mereka berdua. Jadi kalau sekarang ini kita lihat sepertinya ada sebuah hal-hal terkait hubungan Fuji dengan Aisyah, tapi di tahun 2025 ada hubungan yang semakin baik lagi. Karena di sini ada simbol balance, saling tolong menolong, saling support, saling memberi perhatian dan lain sebagainya. Dan anehnya di sini, kalau salah satu orang ini dekat dengan orang lain atau ada lawan jenis yang menghampiri, ada rasa kecemburuan di antara mereka. Walaupun kecemburuan ini tidak ditunjukkan, kecemburuan ini dipendam. Itu tandanya ada perasaan suka satu sama lain di antara mereka. Nah, ditambah lagi juga ada simbol 6 koin. 6 koin disimbolkan seseorang yang memberi, yang artinya akan ada saling memberikan perhatian, akan ada perhatian-perhatian yang diberikan satu sama lain. Dan tentunya ini merupakan kabar baik buat para ibu-ibu, para fansnya yang sudah menjodoh-jodohkan. Dari pertemanan yang lebih baik pada akhirnya ada perasaan yang saling memberikan perhatian, saling support, dan perhatian itu lebih dari sebatas pertemanan. Jadi perhatian yang lebih daripada teman. Nah, di sini belum terlihat adanya sebuah hubungan yang jadian, belum. Tapi perasaan itu sudah tumbuh. Karena ada timbulnya rasa cemburu ketika salah satu pihak ini ada dekat dengan orang lain. Nah, ini tentunya sangat-sangat kabar baik buat para penggemarnya yang berharap mereka bisa bersama ya. Dan semoga saja di bulan-bulan itu, semoga saja loh ya, ada kerjasama di antara mereka berdua. Karena di sini juga disimbolkan adanya seseorang yang memberikan uang, tentunya mungkin ada kaitannya dengan kerjasama yang pada akhirnya menghasilkan cuan. Semoga saja begitu ya. Kemudian di baris yang kedua ini kartunya kurang bagus. Ada simbol 4 cangkir.
Empat jangkir ini simbol adanya gesekan-gesekan di antara mereka sehingga mereka malas ngobrol. Ada komunikasi yang nggak harmonis di sini. Tentunya karena sesuatu hal pastinya. Cuman di sini juga ada simbol wanita bawa cangkir. Yang artinya sebenarnya Fuji ini juga ada rasa ketertarikan kepada Aisar. Ya, ada rasa ketertarikan. Demikian juga dengan Aisar. Ada rasa ketertarikan kepada Fuji. Makanya di sini ada Ratu Jangkir dengan ada Raja Tongkat yang saling berdampingan. Kedua-dua orang ini memiliki kemapanan status sosial yang sama-sama tinggi ya. Fuji kaya, Aisar juga kaya. Jika bersama tentunya mereka akan bisa mendulang kesuksesan yang luar biasa karena energi mereka adalah energi orang-orang yang diberikan Tuhan keberuntungan yang luar biasa. Setiap gerak mereka ini selalu mendatangkan cuan. Ya, mudah sekali untuk mendatangkan rezeki karena mereka magnet keuangannya itu luar biasa, daya tarik jualnya itu luar biasa. Orang dua ini ketika mereka bisa menikah tentunya pastinya kayak Sultan Raffi Ahmad, bahkan bisa lebih dari Raffi Ahmad nantinya. Ini kalau secara logika loh ya, bukan secara prediksi. Jadi andai kata Aisar dengan Fuji bisa menikah, nanti kesuksesannya bakal luar biasa di sini karena mereka ini sama-sama bekerja keras, sama-sama memiliki hoki yang luar biasa. Apapun yang dilakukan pasti bisa mendatangkan cuan dengan mudah. Ini loh kelebihan mereka berdua. Tapi sayangnya ada kondisi-kondisi yang hubungan akan dibawa kemana kayak gitu pertanyaannya. Karena di sini ada angka 8 yang disimbolkan pedang 8. Simbolnya seseorang yang matanya ditutup berusaha masuk ke pintu gerbang tapi dihadang oleh pedang, yang artinya mereka masih ada keraguan-keraguan untuk melangkah ke depannya harus bagaimana, karena ada perasaan khawatir dan lain sebagainya, membayangkan sesuatu yang belum terjadi sudah dibayangkan. Ini yang kurang bagus loh ya, membayangkan kalau nanti bersama seperti ini, kalau nanti nggak dilanjut juga kangen tapi kalau dilanjut nanti seperti itu dan lain sebagainya. Jadi terbebani oleh pikirannya sendiri, oleh kekhawatirannya sendiri, ketakutannya sendiri, padahal masih belum melangkah, masih akan melangkah. Jadi saya mengartikan di sini mereka di pertengahan tahun 2025 ada situasi dan kondisi yang kurang bagus di dalam hubungannya. Dan mereka juga ragu-ragu melangkah terkait hubungannya nanti ke depannya bagaimana. Jadi kayak hubungan yang nggak berujung atau hubungan yang penuh kekhawatiran seperti itu. Kemudian di kartu yang baris bawah ini ada circle dari pertemanan yang kurang bagus. Jadi Fuji dengan Aisar ini ketika kalian ingin menyatu, perhatikan dari circle berteman kalian. Kelihatannya baik-baik saja, tapi di belakang bisa menusuk. Kelihatannya membantu, kelihatannya membelamu, tapi di belakang membencimu. Bisa seperti itu. Karena apa? Karena kamu memiliki daya tarik yang luar biasa ketika kamu disatukan di sini. Nah, kemudian juga ada simbol Raja Pedang, simbolnya dari Aisar yang akan melakukan sebuah sikap yang tegas. Raja Pedang ini sosok yang bertanggung jawab, sosok yang tegas, juga sosok yang agak ada gampang marahnya juga. Nah, seperti sikapnya Aisar juga kan akan mengambil sebuah keputusan di sini. Nah, kemudian di sini ada simbol cangkir 1. Cangkir sebuah hubungan yang ada kaitannya dengan perasaan. Lambang 1, lambang sebuah memulai. Nah, jadi untuk Aisar ini apakah dia memulai hubungan dengan Fuji ataukah memulai langkah baru membuka hatinya untuk orang lain? Itu yang masih menjadi tanda tanya di sini. Kita lanjut ya, kita lanjut satu kartu saja ya. Apakah langkah-langkah yang akan diambil Aisar di sini terkait dari satu cangkir ini adalah
dia memulai sebuah hubungan untuk Fuji di tahun 2025, ada 10 jangkir teman-teman. Ada kemungkinan terjalin sebuah hubungan yang lebih baik lagi dengan Fuji. Bisa jadi hubungan yang luar biasa, karena 10 jangkir ini bisa dikatakan kalau sebuah hubungan bisa ke arah jadian, bisa ke arah pertunangan, juga bisa ke arah pernikahan. Nah, kalau pernikahan sepertinya masih jauh ya, mungkin jadian atau tunangan, bisa jadi seperti itu. Kita aminkan yang baik-baik ya, karena di sini nih banyak sekali loh ya kartu-kartu yang melambangkan bahwa hubungan mereka ini tidak semudah yang kita bayangkan ketika ada keinginan menyatu. Karena ada circle dari orang-orang atau circle dari pertemanan, atau juga bisa dibilang circle dari penggemarnya, entah haters entah netizen, yang berusaha untuk membuat hubungan mereka berdua menjadi berantakan. Ini makanya untuk Aisyah dengan Fuji, kamu ini sudah saling suka loh sebenarnya. Kenapa mesti jaim-jaiman ya? Ada rasa saling suka loh, diam-diam memperhatikan, diam-diam ada rasa cemburu ketika pasangan atau ketika salah satunya dekat orang lain. Lantas mengapa kamu egonya kamu tinggikan? Wah, kayak Aisyah dengan Fuji. Ya, jadi di sini ada situasi dan kondisi mereka ada gesek-gesekan karena mereka ini sama-sama memiliki kemapanan ya, sama-sama memiliki status sosial yang tinggi. Biasanya orang-orang yang sama-sama mapan ini egonya juga sama-sama tinggi, biasanya seperti itu, karena bisa hidup mandiri, jadinya selalu berpikir ketika mau melangkah, tidak mudah menyerah. Makanya di sini juga ada simbol kekhawatiran, apakah hubungannya ini bisa dilanjut, apakah hubungannya ini hanya jalan di tempat seperti ini, apakah saya hanya bersahabat saja, seperti itu. Ada pikiran-pikiran yang seperti itu, karena ada kekhawatiran tentunya yang ada kaitannya dengan masa lalu mereka berdua, atau tentunya ada kaitannya dengan gonjang-ganjing di tahun 2024 dan lain sebagainya, yang membuat mereka ada keraguan-keraguan di dalam melangkah ke depannya. Ditambah lagi dari lingkungan, circle dari teman mereka atau dari fansnya mereka yang kadang-kadang membuat mereka ini kayak diadu domba. Jadi nyalakan Fuji, nyalakan Aisyah dan lain sebagainya, memojokkan ini dan itu dan lain sebagainya, yang membuat mereka menjadi menjadi resah sendiri karena ulah-ulah dari fansnya sendiri. Makanya di sini ada hubungan yang khawatir akan dibawa kemana hubungan ini. Belum melangkah sudah was-was, belum melangkah sudah kepikiran negatif thinking. Tentunya ada kaitannya dengan apa yang sudah terjadi. Dan tahun 2025 pada akhirnya ada sikap tegas. Semoga saja ini tembus, di mana tahun 2025 ada memperbarui sebuah sikap atau membuka lembaran baru terkait dari kedekatan mereka berdua, karena sebenarnya mereka ini saling suka, tinggal tinggal menurunkan egonya masing-masing. Mereka tahun 2025 bisa jadi prediksi ini yang buruk harus dilewati, atau yang buruk harus diwaspadai, seperti ini tadi, circle dari orang dekat, dari pertemanan, juga dari fansnya, yang bisa membuat hubungan mereka menjadi renggang. Juga adanya pikiran-pikiran negatif thinking yang selalu melekat sehingga khawatir ketika mau melangkah. Nah, ini yang perlu diwaspadai, juga termasuk dari 4 jangkit ini. Dikarenakan kalau ada 4 jangkit berarti hubungan mereka tidak baik-baik saja. Nah, ini yang perlu diwaspadai ya. Selebihnya bagus kok kartunya. 3 kartu ini saja yang kurang bagus. Dari prediksi saya, Aisyah dengan Fuji dari awal sudah terlihat kok mereka ini ada ketertarikan sebenarnya. Entah karena apa jadi seperti ini, jadi kayak tarik ulur dan lain sebagainya. Jadi ya kita doakan saja yang terbaik untuk Fuji dan Aisyah. Semoga bisa melalui masa-masa sulit ini, tidak terpancing dengan ini
dari circle, dari pertemanan yang seperti ini. Juga pikirannya harus positive thinking. Masa lalu ya sudah masa lalu, kita hidup ke masa depan saja. Kalau terlalu melihat di masa lalu, kita tidak akan melangkah ke depan. Nah, makanya di sini harus ada ketegasan juga dari Aisar, karena Aisar sebagai pihak laki-laki, kalau suka ya katakan suka, kalau enggak ya katakan enggak. Tapi di sini sebenarnya Aisar ada perasaan suka kepada Fuji dari awal ketika dia mau datang ke Indonesia. Kalau menurut prediksi saya yang kemarin, tapi ya begitu, pada akhirnya ada gonjang ganjing karena ada yang bilang memanfaati, mau dimanfaati dan lain sebagainya, yang hal-hal semacam itu yang membuat pada akhirnya Aisar menghadapi tekanan pikiran terkait hal itu. Nah, makanya di sini juga ada kan simbol kekhawatiran-kekhawatiran ketika mau melangkah. Belum melangkah saja sudah membayangkan hal-hal yang mengkhawatirkan. Itu belum melangkah loh ya. Nah, tapi pada akhirnya hubungan mereka berdua bisa kok ke 10 cangkir ini. Asal loh ya, asal mereka bisa melewati masa-masa circle dari pertemanan yang ingin menusuk atau menggagalkan perjodohan mereka, juga dari pikiran mereka tersendiri yang terlalu banyak negatif thinking. Ini jadi dua kartu ini momok di dalam hubungan mereka berdua. Yang pertama dari pikiran mereka sendiri yang terlalu banyak kekhawatiran ketika akan melangkah. Yang kedua dari orang di sekitar mereka sendiri yang tidak menyukai ketika mereka bersama. Ini ya, ketika Aisyah dengan Fuji bisa melewati ini, mereka akan bisa jadian. Jadi begini teman-teman, untuk bisa jadian mereka harus melewati masa-masa sulit dulu. Tidak ujuk-ujuk jadian dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya mereka sudah ada saling suka, tapi rasa saling suka itu saat ini masih dipendam, masih disimpan, tidak ditunjukkan. Karena apa? Karena ya efek dari gonjang-ganjing yang terjadi kemarin-kemarin itu. Tapi mereka ini selalu memantau pergerakan mereka berdua ini, selalu saling memantau diam-diam. Nah, diam-diam ada perasaan dan diam-diam juga ada kecemburuan. Ya seperti itulah percintaan anak muda ya. Kita support saja, semoga mereka bisa jadian di tahun 2025.